Sambil menunggu yang lainnya masuk, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali masuk ke dalam ruang kelas. Tepatnya ruang kelas virtual. Tematik virtual LPKINAS yang pada hari ini bertepatan dengan hari Senin 31 Januari tahun 2022 jam 20.00 WIB. Materi tema ilmu Quran adalah pada kesempatan ini berjudul tak terbuka. Huruf tak tapi yang terbuka. Tak terbuka. Dari ilustrasi di layarnya ini sengaja saya milih gambar payung berwarna-warni, kemudian ada payung warna hitam di bawahnya pada suatu kota. Nanti kita pakai sebagai kesimpulan dari materi tentang tak terbuka. Jadi tadi di grup sudah rame ya, ada penafsir, kenapa kok flyernya gambarnya payung, apa nanti maksudnya kita masuk kelas itu harus bawa payung? Bukan gitu ya. Apa karena sekarang musim hujan kok gambarnya payung? Bukan. Ini gambar payung ada hubungannya dengan materi tentang huruf ta. Apa hubungannya huruf ta sama payung? Nanti kita hubungkan nanti ya. At-ta'ul maftuhatu dalam istilah Arabnya, at-ta'ul maftuhatu huruf ta yang terbuka. Sekarang kita lanjutkan pada tampilan berikutnya. Dari daftar nama-nama huruf hijaiyah dari alif ba ta sampai dengan ya. Alif ba ta sampai dengan ya. Ini sengaja saya beri warna merah untuk pengenalan dulu. Dari alif ba ta sampai dengan ya, ini kalau dalam materi pelajaran tingkatan paket 10, ingat bahwa di lembaga LPKINAS itu pembelajarannya bertingkat-tingkat berjenjang. Ada tingkat dasar, paket 1, 2, 3. Apa itu paket? Maksudnya materi ayatnya juz 1, juz 2, juz 3. Tingkat menengah, paket 4, 5, 6. Yakni juz 4, juz 5, juz 6. Tingkat atas, paket 7, 8, 9. Yakni juz 7, 8, 9. Dan tingkat 10, yakni tingkat tinggi, tingkat 10 ke atas. Ke atasnya berapa? Sampai juz 15, paket 15. Nah, tingkatan dasar, yakni paket 1, 2, 3, itu materinya tentang dasar-dasar. Dasar-dasar ilmu nahwu dan sorof. Kalau tingkatan menengah, juz 4, 5, 6 adalah bermuatan ilmu sorofnya. Tingkatan atas, juz 7, 8, 9, bermuatan ilmu nahwunya. Tingkatan 10 sampai 15, bermuatan ilmu balaghah, sastra, dan juga ulumul Quran. Nah, setiap hari Senin, sengaja pihak LPKINAS mengundang seluruh peserta supaya berkumpul setiap seminggu sekali di ruang kelas bersama-sama. Makanya ruang kelas yang kelas tematik itu lebih luas ruangannya daripada ruangan reguler. Ya kenapa? Karena menampung banyak orang. Kadang-kadang ratusan yang hadir, kadang-kadang puluhan. Untuk menampung makanya ngumpulnya di aula. Aula ruang kelas virtual LPKINAS. Di aula kita ini ya. Nah, karena materinya tematik, biasa saya cuplikan dari materi-materi tingkatan paket 10 ke atas, agar kita termotivasi bahwa semakin tinggi tingkatannya, semakin mendalam pemahaman Qurannya. Ini biar termotivasi melanjutkan mendaftar ke paket-paket di atasnya. Dalam materi pelajaran tingkatan paket 10, mengenal tentang gaya bahasa Quran. Namanya uslubul Quran, uslub. Apa uslub gaya bahasa? Nah, dalam uslub Al-Quran, contoh di sini huruf hijaiyah, misalnya alif, ba, ta, sampai dengan ya. Masing-masing huruf hijaiyah mempunyai sifat. Kalau dalam istilah kajian ilmu tajwid, sifat-sifat huruf yakni makhrajul hurufnya, pelafatannya, tebal tipisnya, fase tidaknya. Tapi kalau tinjauan uslubul Quran, uslubnya Quran, tingkatan ilmu ulumul Quran, sifat huruf itu bermaksud sifat pengertian karakternya. Jadi makna filosofinya dalam suatu lafaz, kenapa huruf ini dipakai, kok enggak huruf yang lain, itu ada mana filosofinya. Ini tinjauan sudut pandang ulumul Quran. Kalau sudut pandang ilmu tajwid, sifat huruf adalah
pelafatannya. Kalau sudut pandang Quran, sifat huruf adalah makna filosofinya, keberadaan huruf tersebut. Dan dari sini ya, dari banyaknya huruf yang saya ketik di layar ini, yang saya kenalkan yang merah saja. Karena yang umum, alif, ba, ta, lam, mim, nun, wawu, hamzah, ya. Masing-masing huruf punya sifat dan karakteristik yang mengandung filosofi. Misalnya, contoh, huruf alif itu sifatnya apa? Banyak. Misalnya contohnya sebagai huruf pembatas. Ada alif sebagai huruf pembeda. Ada huruf pembeda. Alif sebagai pembatas. Alif sebagai apa ya? Pengagungan. Ada itu. Alif sebagai apa ya? Pengapresiasian. Ada itu. Di sini contoh alif sebagai huruf pembatas. Misalnya qala ana Yusufu. Semua lafaz ana di Al-Qur'an dibaca pendek. Jadi alifnya jadi ada dan tidak adanya alif nggak pengaruh, tetap nah dibaca pendek. Nah, di sini kenapa nah dibaca pendek? Karena alif ini fungsi sebagai huruf pembatas. Maksudnya pembatas apa? Nah, coba buka lagi catatan di tutorial final tadi tutorialnya ya. Yakni huruf pembatas pengertian pembatas pengakuan diri. Nah, jadi siapa yang baca lafaz ayat itu hanya sebatas menirukan firman Tuhan, sebatas membaca lafaz tertulis, tidak sebenarnya mengaku sebagai Yusuf. Nah, ya, misalnya ana Allahu, akulah Allah, bukan aku Allah Tuhan, bukan, tapi saya membaca ayat berbunyi ana Allahu, itu contohnya. Sama di sini qala ana Yusuf, dia berkata, akulah Yusuf. Nah, jadi ketika saya berbicara berbunyi ana Yusuf, bukan berarti saya Yusuf, tapi saya sebatas menirukan, membaca sekali lagi firman Tuhan yang berbunyi ana Yusuf. Makanya semua lafaz ana alifnya dibaca pendek karena yang mengaku sebagai kata-kata aku, yang mengaku sebagai kata-kata aku itu bukan sosok yang disebut dalam ayat tersebut. Nah, jadi hanya sebatas si pembaca, bukan si orang atau si pihak yang dimaksud ana di ayat tersebut. Ini hikmahnya loh ya. Kenapa semua lafaz ana dibaca pendek? Karena alifnya berfungsi membatasi si pembaca supaya mengakunya jangan kebelabasan, supaya mengakunya jangan keterusan, supaya mengaku sebagai Yusuf jangan apa ya, ngaku bahwa saya lah Yusuf. Yusuf di Quran itu bukan, itu yang palsu, saya yang asli. Jangan gitu. Nah, ini hikmahnya. Jadi alif di sini dalam tinjauan tingkatan paket 10 ke atas namanya alif pembatas. Jadi membatasi si pembaca ayatnya hanya mengaku sebagai Yusuf sebatas melafadzkan ayat, bukan mengaku sebagai Yusuf yang sebenarnya. Yang kedua, huruf ba fungsinya apa di Al-Quran sifatnya? Huruf kesertaan, artinya dengan kesertaan. Contoh di sini, wa ma'allah bighafilin. Nah, kemarin yang kita bahas ya mengenai huruf-huruf yang apa ma'ani, jadi tertulis tapi nggak punya arti ya, huruf tambahan kemarin dah. Contoh di sini ya, wa ma'allahu dan tidak Allah ghafilin lalai, dan tidaklah Allah lalai. Nah, dalam tingkatan ilmu alat tingkatan paket 1 sampai dengan paket 9, B ini adalah huruf tambahan. Kalau di tingkatan paket 789, tingkatannya pelajaran Iqra'ul Quran, B di sini statusnya ganda. Yang pertama harfu jarrin, yang kedua harfu zaidin. Makanya Iqra'nya B harfu jarrin wa zaidin. Apa bi? Huruf jar. Apa jar? Mengkasrokan lin menjadi kasroh. Apa zaidin? Huruf tambahan. Maksudnya apa tambahan itu? Nggak punya arti. Nah, dari tingkatan paket 1 sampai paket 9, bi adalah huruf jar sekaligus huruf tambahan. Ditambahkan tapi nggak punya arti. Oke, ini mengenai pemahaman tingkatan nalar paket 1 sampai 9. Paket 10 lebih dalam lagi pemahamannya. Bi di sini meskipun nggak punya arti, tapi punya filosofi. Maksudnya. Punya filosofi. Apa? Bi itu huruf kesertaan. Maksudnya apa? Bahwa Allah, sosok Tuhan Allah, itu tidak ada bagi Allah sesuatu yang menyertainya. Berupa rasa lengah. Berupa sifat lalai. Jadi sifat lalai tidaklah menyertai Allah. Kalau manusia,
disertai sifat lalai. Kalau manusia disertai sifat lengah. Tapi Allah itu maha suci dari sifat-sifat buruk seperti manusia. Makanya di sini bermaksud meniadakan kesertaan isim fa'il bagi Allah berwujud gofilin. Apa gofilin? Isim fa'il, nama pelaku. Allah itu tidak ada baginya kesertaan berwujud lengah maupun lalai. Nah, ya. Di sini fungsinya ke sana. Kalau dalam tinjauan tingkatan paket 1-9, biadalah sebagai tanda untuk ma. Ma arti hasilnya apa yang berubah diartikan tidaklah gara-gara ada bi. Oh, berarti bi ini dengan ma satu paket. Jadi gara-gara ada bi, maka ma tidaklah. Bi berarti nggak punya arti dong. Iya, nggak punya arti. Kata siapa? Kata kita sendiri yang merasa anggota paket 1-9. Ayo yang merasa di kelas ini anggota kelas tingkatan paket 10-12 tahu yang sebenarnya ya ini apa? Di sini hakikatnya bukan sebagai cirinya ma, tapi sebagai identitas Allah bahwa Allah itu tidak ada kesertaan baginya sosok yang lalai atau lengah. Karena dia adalah sifatnya huruf kesertaan. Nah, karena sudah disangkal oleh ma berarti tidaklah Allah itu lalai. Tidaklah Allah itu lengah. Maka bi bermaksud meniadakan kesertaan sifat lengah, kesertaan sifat lalai bagi diri Allah. Berikutnya huruf ta ya ini huruf ta ya alif sudah saya contohkan satu huruf pembatas. Ba sudah contoh satu aja jangan banyak. Kalau semua ba saya contohkan lengkap, wah kita ngajinya itu sampai imsak nanti ya bubarnya. Maaf ya memang kajian Senin itu saya cuplikan dikit-dikit aja. Ustaz, kok pelit amat ilmunya, dikit-dikit nggak semuanya los. Ya, kalau pengen ikut semua, tahu ilmu seluruhnya, ya silakan daftar tingkatan paket 10 ke atas, biar tahu semuanya. Nah, ini karena Senin itu kuliahnya umum, bersifat umum, maka materinya saya cuplikan sepenggal ilmunya. Dikit-dikit aja, tapi rata. Ya. Nah, nggak usah satu alif dikupas tuntas dari A sampai Z, wah kelamaan. Huruf ba dikupas tuntas dari A sampai Z, wah kelamaan. Harus ada untuk sendiri sifatnya reguler. Nah, karena ruang kelas tematik sifatnya umum, maka tidak semua ba saya terangkan detail. Hanya satu aja, ba huruf kesertaan. Ada yang lainnya? Ada. Silakan nanti tunggu tanggal mainnya, ikut dikatan paket 10 ke atas. Biar tahu seluruhnya tentang ba. Ya. Kemudian huruf ta itu apa sih sifatnya? Huruf pengkhususan. Contohnya imro'atu fir'auna yang artinya istrinya Fir'aun. Imro'atu fir'auna istrinya Fir'aun dalam kurung bernama Asia. Di sini kenapa kata-kata istri kok tak nyambuka, kok nggak pakai tak marbuto, imro'atu. Oh dalam bahasa Arab pakai tak marbuto, di Al-Quran enggak pakai tak yang buka. Oh berarti ini kalau dalam bahasa kasih bocoran dikit ya. Harusnya kalau pengen tahu bocorannya itu nunggu hujan dulu, lihat ke atas bocor apa enggak. Ya, yang merasa sedang hujan di rumah masing-masing, kalau pengen tahu bocorannya, lihat ke atas bocor apa enggak ya. Di ruang kelas virtual ini sedang tidak hujan, jadi kalau pengen bocoran ya harusnya nggak sekarang karena nggak hujan ya. Tapi tenang ya, saya itu dikit-dikit ngasih percikan cipratan bocorannya. Imro'atu fir'auna artinya istrinya Fir'aun. Nah, kalau ada ayat di Al-Quran nemu kata-kata imro'atu yang artinya istri, kalau tulisannya imro'atu pakai tak itu huruf pengkhususan. Kalau tak marbuto umum. Kalau taknya buka, al-maftuha taknya buka, ini khusus. Maksudnya apa khusus? Yakni ayat tersebut mengkisahkan tentang istrinya Fir'aun dengan berbagai ceritanya, berbagai sifatnya, berbagai kejadiannya itu. Nah, karena kata-kata istri memakai lafaz tak yang buka, maka bermaksud bahwa apa saja yang dialami istrinya Fir'aun, hanya dialah yang seperti itu. Wanita yang lainnya tidak bisa meniru dia seperti itu. Jadi entah kealimannya, kesolehannya, kesabarannya, ketegaran imannya, itu istrinya Fir'aun
tidak ada bisa yang menandingi atau mengimbanginya. Ya. Mana buktinya bahwa istri Firaun itu wanita yang khusus, yang makom tingkat imannya itu tidak bisa disetarakan sama wanita yang lainnya. Terbukti di surah Az-Zumar, ada keterangan di situ. Az-Zumar bukan Az-Zumar ya, contoh perumpamaan wanita yang buruk, misalnya istrinya Nabi Lut, istri Nabi Nuh, kemudian contoh wanita baik Imratu Fir'auna, kemudian Maryam, ya, dibedakan. Maryam sendiri, kemudian istri Imran sendiri. Maaf, bukan Zumar ya. PR boleh, PR. Surat yang mana cari tentang perumpamaan wanita yang soleh, perempuan yang baik, dan perumpamaan wanita yang buruk. Ada. Silakan cari PR surat mana. Nah, ternyata ketika Allah mengisahkan kebaikan Maryam, contoh wanita baik ada dua, Maryam dan Asia. Dua wanita ini Allah bedakan ayatnya. Sedangkan untuk Allah mencontohkan dua wanita buruk, Allah satukan ayatnya. Padahal dua wanita sekaligus, yakni Imratu Nuh, istri Nabi Nuh, dan Imratu Lut, istri Nabi Lut. Nah, Allah kisahkan, Allah contohkan dua wanita buruk, tapi dalam satu ayat menyatu. Tapi kalau mencontohkan dua wanita baik, itu dua wanita ini antara Asia dan Maryam tidak dikumpul satu ayat, dipisahkan ayatnya. Nah, ini dengan dipisahkan berarti tingkat makomnya Maryam binti Ali Imran dengan tingkat makomnya Asia di Fir'aun itu berbeda makomnya. Oh, berarti Maryam tidak sama dengan Asia dan Asia tidak sama dengan Maryam. Tapi kalau buruknya istri Nabi Nuh, buruknya istri Nabi Lut sama, meskipun beda kasus kesalahannya, Allah samakan. Ibaratnya masuk neraka, Allah samakan nerakanya. Neraka yang dihuni istri Nabi Lut dan neraka dihuni istri Nabi Nuh sama tempatnya. Tapi kalau Maryam dan Asia, Allah bedakan surga-surganya. Nah ini ya. Makanya kata-kata istri Fir'aun taknya dibuka supaya pengkhususan bahwa hanya istri Imran lah yang hanya istri Fir'aun sajalah yang bisa seperti itu, sedangkan istri yang lainnya, apalagi zaman sekarang, nggak bisa seperti dia. Ini contohnya. Begitu pula Maryam, Allah tampilkan satu ayat saja, berarti hanya Maryam sajalah yang bisa seperti itu. Sedangkan wanita yang lainnya nggak bisa seperti Maryam. Ini jadi kedua wanita ini unggulan di Al-Quran. Unggulan. Contoh wanita baik, Maryam dan istrinya Fir'aun. Berarti lafaz huruf ta adalah huruf pengkhususan. Nah, pada pertemuan kali ini kalau kita bahas tentang huruf ta yang buka, tentu ada hubungan dengan kita bahas tentang hal yang khusus ya, yang khususon. Apa khususan ya? Khususan apa khususan? Ya khusus. Ya khusus. Berikutnya. Contoh lagi huruf lam. Lam, mim, nun, wau. Lam itu sifatnya apa? Huruf kepemilikan. Makanya terjemahan di Al-Fatihah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Lihat aslinya bagi. Bagi itu maksudnya apa? Milik maksudnya. Milik. Segala puji milik Allah. Bukan untuk lo ya. Kalau untuk kesannya bahwa Allah belum menerima. Kemudian dipersembahkan mengarah kepada Allah. Itu untuk terjemahan bebasnya. Nah, di sini pakai li itu bermaksud kepemilikan. Ya. Segala puji bagi Allah. Maksudnya milik Allah. Berarti barang siapa dipuji orang lain, misalnya ya, orang jatuh saya tolong. Nah, ketika selesai saya tolong, dia bilang, Alhamdulillah, terima kasih Pak Yanuar. Oh, berarti dia itu memuji saya, hakikatnya tembus memuji Allah sebetulnya. Karena ketika saya nolong, itu saya seperti air yang jernih. Apa jernih? Bening. Apa bening? Ikhlas nolongnya. Nggak ada niat yang lain. Karena hati saya ketika nolong itu bening, jernih, maka dia tembus melihat Allah. Tembus melihat Allah loh diri saya itu. Makanya lillahi. Berarti kalau kita ditolong orang, bersyukurlah kepada Allah karena Allah yang menggerakkan orang itu untuk nolong kita. Oh, hakikatnya kalau kita muji orang itu sama saja tembus memuji Allah yang maha baik tersebut.
Karena segala pujian itu milik Allah. Li, huruf kepemilikan. Berikutnya, huruf mim sekarang. Apa sifatnya huruf mim? Huruf pengumpul. Huruf maksudnya apa huruf pengumpul? Nah, ayo yang merasa anggota kelas tingkatan paket 7. Tahu ini? Paket 7, 8, 9 tahu. Kenapa tahu? Karena ketika paket 7 dikenalkan tentang mim. Apa mim itu? Alamatul jam'i, tanda jamaknya, tanda pengumpul. Contoh ya, hum. Ini kalau, maaf ya, ini saya contohkan pelajaran tingkatan paket 7. Hum, domirun, barizun, mutasilun, mabniun ala domin. Ini contoh ya. Al-mimu alamatul jam'i, tanda kumpulnya orang banyak itu. Ya jadilah mereka. Nih, apa mim? Huruf pengumpul. Ini mim ya. Nah, ini contoh mim yang warna merah. Wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami berikan rizki mereka. Nah, ini mim adalah huruf pengumpul. Kalau dalam pelajaran I'rabul Quran tingkatan paket 789, mim namanya alamatul jam'i, tanda jamaknya, tanda ngumpulnya. Berikutnya huruf nun. Apa nun itu? Huruf nun ananiun. Apa ananiun? Pengakuan diri. Nun huruf pengakuan diri. Contohnya apa? Ya, mari kita bandingkan. Yang baris, ini saya tunjuk di layar saya, baris kedua aja ya. Saya katakan kedua, karena nggak ada nomornya. Baris kedua, tulisan mimma, mimnya langsung disambung oleh Allah kepada mim berikutnya. Makanya mim berikutnya bertanda syiddah atau tasdid, menandakan hurufnya double. Nah, mulai sekarang, kalau nemu huruf yang bersyiddah bertasdid, menandakan hurufnya double. Nah, huruf double nggak harus kembar loh ya. Nggak harus kembar mim sama mim. Bisa juga mim sama nun. Contoh di sini. Mimma aslinya adalah min spasi ma. Mimma. Ya. Jadi tulisan mimma rozaqnahum, seluruh Al-Quran 30 juz, tulisan mimma rozaqnahum, itu mimnya nunnya nggak kelihatan. Tapi di Al-Quran ada satu-satunya. Cuma satu ayat, nggak ada yang lainnya. Tepatnya di surat Al-Munafikun ayat 10. Tulisan min marozakna, nunnya kelihatan. Allah tulis spasi, min spasi ma. Tapi kalau mimma disambung langsung. Nah ini, min spasi ma. Nah, apa hikmahnya Allah hanya bedakan satu ayat saja di sini, sedangkan yang itu mimma semuanya nunnya nggak kelihatan, dilebur jadi satu. Ya, ingat, mim adalah huruf pengumpul. Mimma dengan nunnya dihilangkan, mimnya dikumpulkan langsung berikutnya. Mimma, sedangkan yang bawah ini karena nunnya kelihatan. Apa nun itu? Huruf pengakuan diri. Kenapa hanya satu ayat saja tulisan min marozakna oleh Allah tulisannya nunnya dipisah, tidak dilebur? Jawabannya adalah karena tema ayatnya tentang orang-orang yang munafik. Judul suratnya Al-Munafikun, tentang orang-orang yang munafik. Apa tanda munafiknya? yakni si orang itu puluhan tahun ngaku sebagai Islam, ngaku sebagai Muslim, puluhan tahun berzakat, puluhan tahun berinfak, puluhan tahun bersedekah, ternyata berinfak bersedekahnya itu tidak karena Allah. Entah ada unsur riaknya, entah ada unsur pencitraannya, entah ada unsur kampanyenya, entah ada unsur settingan supaya dapat follower banyak, kontennya, ya macam-macam sekarang ya, berbagai modus sekarang supaya cari follower banyak. Nah, jadi tidak karena Allah, berarti ketika dia itu berinfak bersedekah itu tidak merasa memberikan, tapi merasa memberi. Beda loh ya. Kalau memberi bermula dari memiliki. Misalnya, saya memiliki pulpen, teman saya nggak punya, maka saya memberi pulpen kepada teman saya. Memberi bermula dari saya memiliki pulpen. Tapi kalau atas mimma yang nunnya nggak kelihatan, mimma rozaqnahum, apa nun yang kelihatan? Dihilangkan pengakuan diri. Dihilangkan pengakuan diri. Jadi ketika Allah bilang, wa mimma, dan dari apa yang rozaqnahum, kami berikan rezeki mereka, yunfikuna, mereka menginfakkan. Setelah mereka menerima rezeki Allah, maka selanjutnya adalah memberikan rezeki kepada orang lain.
Jadi ketika yunfikuna berinfak merasalah memberikan ya. Jangan merasa memberi. Kalau memberi bermula dari memiliki. Tapi kalau memberikan bermula dari menyampaikan titipan dari Allah. Kalau memberikan merasa dititipi Allah. Tapi kalau memberi merasa memiliki sebelumnya. Nah, karena ayatnya di surat Al-Munafiqun ayat 10, Allah nyindir salah seorang dari manusia yang seumur hidupnya itu enggak pernah ikhlas karena dia merasa apa nun ketika berinfak nunnya dibilang ini dari saya nih, ketika nyumbang ini dari saya ini, ketika mau ngasih orang ini ada kamera nih supaya kelihatan bahwa saya nyumbang nih. Jadi kontennya macam-macam kontennya supaya kelihatan di kamera. Oh berarti ingin kelihatan huruf nunnya, pengakuan dirinya. Berarti nggak ikhlas. Maka ketika dia mau meninggal ya, ketika mau meninggal dia minta supaya nyawanya diundur. Jadi ya Allah, kematian saya tolong diundur sebentar saja. Pak Asod daku, supaya aku bisa bersodako ya benar-benar ikhlas. Sekarang kesempatan terakhir gitu. Ya itu hikmahnya ya. Jadi kesimpulan barang siapa ketika berinfak merasa memberi itu bermula dari bagi yang bersangkutan merasa memiliki. Tapi barang siapa ketika berinfak merasa memberikan, berarti yang bersangkutan merasa dititipi Allah untuk disampaikan. Nah, yang benar mana? Yang merasa memberikan, bukan memberi. Kalau merasa memberi, ayatnya mimma razaqnahum, nunnya kelihatan. Kalau merasa memberikan, mimma, nunnya nggak boleh kelihatan. Identitas diri nggak boleh kelihatan ketika berinfak. Apa yunfikuna? Mereka menginfakkan. Yunfikuna. Nah, ini kalau tingkatan paket 1 supaya nggak lupa, biasa saya kasih terapi ya. Apa yunfikuna? Mereka menginfakkan. Karena kata-kata infak ya, kosakata infak masih dalam bahasa Arab, masuk ke Indonesia belum diartikan. Karena banyak sekali kosakata Indonesia mengadopsi bahasa asing termasuk bahasa Arab. Misalnya infak, sajadah, masjid, masih dialek Arab itu. Nah, kalau pengen tahu secara bahasa, apa anfaqo yunfiku? Memberikan sebagian yang kita punya. Memberikan setengah yang kita punya. Yunfikuna, memberikan yang setengah. Misalnya 2,5% atau 10%, setengah. Pokoknya yang kita punya, yunfikun. Jadi setengah yang kita punya, yunfikun. Dulu kita masih muda, masih berbuat yunfikun. Karena kita sudah tua, yunnya habis, tinggal fikunnya. Apa fikun? Ingatnya setengah-setengah. Jadi kata-kata fikun dari bahasa Arab, fikun. Apa fikun? Setengah-setengah. Dari kata yun fikun. Apa yun fikun? Memberikan yang setengah. Nah kalau yunnya habis, tinggal fikunnya. Apa fikun? Ingatnya setengah-setengah. Ayo yang merasa yun fikun. Ustaz sudah tua nih, saya udah tua, Ustaz sudah pensiun. Saya sudah yunnya habis, tinggal fikunnya doang. Oh ya. Bersyukurlah ya, masih ada fikunnya, ada faknya, kofnya, wawun nun fikun. Jadi di sini nunnya huruf pengakuan diri. Makanya dipisah orang munafik itu ketika berinfak, pengen dirinya dilihat, pengen identitas dirinya dikenal. Makanya nunnya kelihatan. Sedangkan ayat yang lainnya, kepada orang beriman yang tidak munafik, yang beriman yang beriman, nunnya disembunyikan. Oh berarti mari mengamalkan mimma razaqnahum tanpa huruf nun, tanpa membelikan diri bahwa kita yang berinfak. Maka terbiasalah pakai istilah hamba Allah supaya nama kita tidak dikenal orang dalam hal berinfaknya itu. Sekarang huruf lam sudah ya, wawu. Apa wawu sifatnya? Huruf kesinambungan. Kesinambungan. Jadi berketerusan, berkelanjutan. Contohnya apa? Misalnya, ini maaf ya, memang saya contohkan cuplikan sepenggal kalimat, enggak panjang ayatnya, biar satu layar kena semua. Misalnya, gini lengkap bunyinya. Wa ketuluhum kaitu sakitumuhum. Ayo, yang merasa belajar tingkatan paket 1, paket 2, paket 3, atau juz 2 barangkali ya, kenal ayat ini ya, tentang perang-perang ini. Wa ketuluhum, dan bunuhlah mereka. Bunuh itu siapa? Orang-orang kafir. Haitsu, di mana saja. Taqiftumuhum, kalian menjumpai mereka. Tulisan taqiftumuhum ini wawunya enggak asli. Aslinya mimnya sukun. Sakiftumhum itu aslinya. Sakiftumhum. Apa tum? Pelakunya kalian. Jadi
tingkatan pada 3 namanya fi'il madhi, bentuk lampau. Cirinya fi'il madhi bentuk lampau, pelakunya di akhir, akhirnya tum. Karena dalam bahasa Quran, kali itu lafadznya antum. Antum itu kalian. Oh, berarti karena antum artinya kalian, maka semua kata di Al-Quran yang tulisannya akhir antum, tanda pelakunya kalian. Contohnya, kultum, kalian berkata. Kuntum, kalian adalah. Contoh lagi tadi ya, soal lagi. Kultum pakai kof, kultum, kalian berkata. Jadi kultum artinya bukan kuliah 7 menit, bukan. Kultum artinya kalian berkata. Nah, berapa lama berkatanya? 7 menit. 7 menit ya. Kultum bukan kul masih tum, bukan ya. Ustaz, kultum, kultumlah, kultum. Kul masih tum. Katakan semau kalian ya. Apa kalian ngendaki? Kultum, kuliah 7 menit. Kultum, kalian berkata. Berapa berkatanya? Berapa lama? 7 menit. Kultum. Kalau antum kalian, kalau kuntum kalian adalah. Dulu kita masih muda, mendengar kata-kata kuntum, saya teringat apa bahasa Indonesia? Sekuntum. Ya. Ayo Ibu, tebak ya, sekuntum apa? Bunga apa? Biasa langganannya sekuntum bunga. Oh, bunga mawar ya. Ya nggak apa-apa lah. Dulu kita ketika masih muda, ya masih apa ya, masa-masa dulu PDKT kepada pasangan kita ya, masih pacaran dulu ya. Ya. Jadi ketika romantisan bilang seperti ini kepada pasangannya, ku persembahkan sekuntum bunga mawar. Wah, masih muda dulu loh ya, sekuntum bunga mawar. Sekarang kita sudah tua ini, sudah punya cucu, sudah jadi kakek-kakek dan nenek. Apakah boleh romantisan? Oh boleh, nggak apa-apa. Tapi beda bunganya. Ku persembahkan sekuntum bunga Kamboja. Kok Kamboja? Iya, bau kuburan Kamboja. Sekuntum, kalian adalah. Di sini wawnya aslinya nggak ada, tum kalian. Oleh Allah diadakan, maksudnya apa? Kesinambungan. Jadi karena adanya wawu, maka kata-kata waktu luhum dan bunuhlah mereka. Mereka siapa? Orang kafir, kita bunuhi. Nah, di mana haitsu, di mana saja. Haitsu adalah di mana pengertian arahnya. Karena di Al-Quran ada 2 kata artinya mana. Yang pertama aina, yang kedua haitsu. Beda, kalau aina bermaksud tempatnya, kalau haitsu bermaksud arahnya. Oh, berarti ketika, maaf ini konteksnya perang loh ya. Ketika bunuh orang kafir itu lihat arahnya, dia lari kemana? Oh, ke utara, kejar. Sakit tumhum. Kalau nggak pakai wawu ya, kita nggak pakai wawu ini, berarti nggak ada huruf kesinambungan. Kalau nggak pakai wawu, maka sakit tumhum bacanya. Nah, kalau nggak ada wawu, maka pengertian bahwa ketika kita ngejar orang, ini dalam perang loh ya, ketika kita ngejar orang kafir dalam karena musuh itu porak-poranda, kita serang semuanya kocar-kacir dan pengen maaf ya, dan pengen kita habisi semua, terus kita target ngejar satu orang itu prajurit musuh dan dia masuk suatu gedung. Nah ini logikanya adalah karena dia masuk gedung, gampang cara matikannya. Maaf ya, diapain? Dibom, selesai sudah. Kalau gedungnya meledak pasti dia mati. Itu kalau nggak pakai wawu, sakit tumhum. Ini apa? Tum dengan hum putus. Putus. Apa putus? Ketika kita menjumpai orang itu lari ke dalam gedung dan nggak kelihatan mata lagi, langsung kita main logika. Ya sudah, kita bom aja gedungnya. Meskipun kita nggak tahu dia sembunyi lantai berapa, pasti dia mati. Kenapa? Karena penglihatan kita dengan hum itu putus. Kalau nggak pakai wawu. Kalau nggak pakai wawu, kesannya Allah merintahkan orang Islam untuk bunuh orang kafir yang lari itu, silakan dikejar. Lari kemana dia? Oh, ke gedung. Nah, setelah masuk gedung, jangan dikejar. Harus putus. Karena berbunyi sakit tumhum. Nggak pakai wawu loh ya. Putus, jangan dikejar. Tapi dibom saja gedungnya. Dia akan mati. Ternyata hanya pakai wawu. Berarti apa? Ini maksudnya Allah. Ini istilah kasar gini. Wahai orang Islam, kalau kalian dalam perang ngejar orang kafir dan ingin bunuh satu orang, kejar dia. Hai itu di mana saja arahnya kalian kejar. Kalau dimasuk gedung, kejar juga. Ke dalam itu lantai berapa. Jangan gara-gara target matikan satu orang, dibom gedungnya. Nanti yang mati, yang lainnya kena, yang nggak tahu apa-apa itu. Nah, ini pentingnya isyarat wawu apa wawu kesinambungan. Jadi ibaratnya, kalau pengen membunuh satu orang, ini dalam perang, maaf ya perang ya. Kalau musuh orang kafir,
Cukup pakai satu peluru saja, itu pun pakai wau, kejar terus sampai kelihatan. Jadi ketika bunuh kelihatan dia. Jangan pakai logika, masuk gedung, bom aja, pasti mati. Ya, orangnya mati, tapi yang lainnya, yang di luar target ikut mati juga. Nah, ini. Dari sini syarat bahwa, berarti kalau ingin bunuh orang-orang kafir, hakikatnya loh ya, maaf ya, kalau bunuh satu orang saja maksudnya, ya jangan pakai bom. Satu peluru saja, harus kelihatan orangnya karena ada wawu. Sakitumuhum, apa tumuhum? Ikuti terus sampai terakhir kamu lihat dan kamu tembak. Ini kasarnya. Tumuhum, wawu huruf kesinambungan. Jadi sakitumu, kalian menjumpai terus kelihatan terus sampai kalian berhasil menembaknya. Itu hikmahnya ada wawu. Wawu huruf kesinambungan. Itunya. Enak ini ya, kalau belajar tingkat 10 ke atas enak itu. Tahu hakikatnya, tahu filosofinya. Semakin mendalam paham ayatnya akhirnya, semakin terkesan. Ya. Ini pentingnya kita kelanjutan belajar. Yang merasa sudah paket 9, jasab daftar ya, tingkat 10. Yang merasa paket 87, 78, jasab daftar ya, atasnya. Supaya beranjak naik ya, tingkat pemahaman Qur'annya itu. Berikutnya, huruf hamzah. Hamzah itu sifatnya apa sih hurufnya? Penempatan derajat. Penempatan derajat. Ayo, yang lupa filenya, silakan buka lagi. Di YouTube-nya Al-Fiqh ada tentang huruf hamzah. Asfalu sama a'la. Hamzah ditinggikan, hamzah direndahkan. Ada filenya lengkap di situ. Itu juga tingkatan paket 10 kajiannya. Sama di sini, ini ada sindiran. Ailahun ma'allahi. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Nah, ini karena Allah bermaksud nyindir manusia yang menuhankan Allah. Allah sindir kata-kata Tuhan, hamzahnya Allah rendahkan. Wahai manusia, apakah ada Tuhan? Biasanya dalam bahasa Arab, kata-kata ilahun, itu alifnya ada hamzah, hamzahnya ada alifnya. Meskipun alifnya hamzah bertengkar di bawah alif, ada alifnya. Karena alif itu huruf penghormatan. Kalau Allah karena ingin melecehkan, Allah ingin menghina sesembahan orang-orang kafir itu, maka kata-kata Tuhan, Allah rendahkan hamzahnya. Apakah ada Tuhan bersama Allah? Kalau ada, maka Tuhan itu nggak layak bersama Allah. Karena status ilahunnya dia itu tidak seperti ilahunnya Allah. Ini hikmahnya di Al-Quran, kata-kata ilahun dalam ayat ini, hamzahnya direndahkan derajatnya. Tidak pakai alif sebagaimana kata-kata apakah. Berarti kapan hamzah di atas alif, kapan hamzah di bawah alif, itu ada mana filosofinya. Nah, belajar mana filosofi tingkat pada 10 ke atas. Ailahun ma'allahi, apakah ada Tuhan bersama Allah? Jadi kata Tuhan, Allah rendahkan derajat ketuhanannya itu. Kalau ada sosok Tuhan yang benar. Berikutnya hurufnya apa? Hurufnya itu huruf penglipat gandaan. Ya, ada filenya. Kalau lupa, buka lagi rekaman YouTube-nya kalau lupa. Ulang-ulang lagi ya. Mumpung ada arsipnya. Afain mata, tema ayat tentang nyindir orang Madinah yang merasa termakan isu tentang kematian Rasul Muhammad ketika di Uhud. Atau nyindir orang Madinah yang merasa didengar Rasul meninggal. Afain mata orang Madinah, maka apakah jika dia mati, apa in itu jika apabila. Jadi penglipat gandaan kemungkinannya itu. Jadi kemungkinan kalian itu murtad lagi itu lebih besar ternyata ketika Rasul nggak ada. Yang kedua, anggapan mereka kemungkinan Rasul itu meninggal di Uhud itu lebih besar kemungkinannya daripada tidaknya. Ini lengkapnya silakan buka aja sendiri tentang huruf ya penglipat gandaan. Ada di situ ya. Tidak saya bahas detail hari ini karena bukan temanya. Berikutnya, ayo yang merasa sudah menguap, akop ya. Kopinya diseruput itu yang paling belakang itu ya. Pak Waskito dari Malang itu selonjoran. Ini perlu kita bawa. Ustadz Yanuar itu punya asisten namanya Pak Waskito dari Malang. Jadi kalau Ustadznya nggak bisa jawab, langsung dihandle asistennya, dihandle. Dihandle ditangani. Mungkin ditangani langsung diklik dibubarkan. Jadi ada asistennya siap-siap ya, jangan selonjor time. Atau huruf ta bila dari tulisannya ada dua. Ada ta al-marbutatu
secara bahasa marbuto artinya yang tersimpul. Jangan bilang tak bulat loh ya. Kayak tahu aja ya, tahu bulat. Ini huruf tak busat, ini tak bulat ini. Taknya bulat, bukan bulat, tersimpul. Taknya tersimpul. Yang kedua, ada tak yang al-maftuhatu, taknya terbuka. Ada tak yang tersimpul, sebutannya marbuto. Ada tak yang terbuka, sebutannya maftuhatu. Contohnya rohimun, rohimatun. Oh, berarti kalau ada kata di Al-Quran, ini bicara tingkatan ilmu paket 4. Ya. Karena tingkatan paket 4 itu membahas tentang masdar-masdar. Masdarun. Ada masdar yang pakai tak marbuto, ada masdar yang tidak pakai. Tahu apa sih masdar? Bukan nama orang loh ya, bukan maaf, bukan masdar sono, masdar muji, bukan loh ya, maaf ya. Ini masdar itu kata jadian maksudnya. Nah, jadi perbedaan paling mendasar antara rohimun dan rohimatun adalah huruf taknya. Kalau rohimun nggak ada tak marbutonya. Ini mudakar jenisnya. Ayo yang merasa anggota paket 1, paket 1 udah kenal ya, mudakar mana sudah kenal. Kalau rohimatun mu'annas karena tak marbuto. Oh, berarti fungsinya tak marbuto untuk pembeda antar dua kata, apakah kata jenisnya mudakar atau mu'annas. Kalau dalam tak marbuto, maka mu'annas. Sebelah kiri, tak yang terbuka namanya maftuha. Contohnya rohmatun artinya rahmat. Pakai tak marbuto loh ya. Rohmatun yang pakai tak yang terbuka di pojok kiri bawah sama artinya rahmat. Sama artinya rahmat, beda tulisannya. Ada rohmatun, tulisan rahmat pakai tak marbuto. Ada rohmatun, tulisan rahmat nggak pakai tak marbuto, letaknya terbuka. Bedanya apa dong? Ini perbedaan paling mendasar antara kata yang pakai tak marbuto dengan kata yang pakai tak yang maftuha terbuka adalah pembeda untuk umum dan khusus. Kalau rahmatun taknya terbuka, taknya tertutup atau marbuto. Rahmat pengertian umum, misalnya rahmat berupa kesehatan, keimanan, kemudian keselamatan, umum lah, umum. Nah, kalau rahmatun yang khususnya tak yang terbuka, rahmat pengertian khusus. Contohnya apa? Misalnya sesuatu yang kita minta kepada Allah ternyata dikabulkan nih. Nah, ini jadi sebenarnya apa yang kita inginkan spesifiknya itu. Jadi rahmat akhirnya gitu. Jadi kita bahas tentang yang sebelah kiri, kita bahas tentang tak yang terbuka. Sedangkan tak marbuto sudah ada filenya. Di Pikinas YouTube-nya. Silakan buka-buka lagi. Ada kajian khusus tentang tak marbuto. Ada silakan buka di situ. Karena tentang tak marbuto sudah saya kenalkan. Karena saya kenalkan yang huruf tak yang maftuha atau yang terbuka. Contohnya rohmatun pakai tak marbuto, rohmatun bawahnya pakai tak yang maftuha. Beda paling mendasar adalah kalau rohmatun pakai tak marbuto, rahmat pengertian umum. Kalau rohmatun pakai tak yang maftuha, yang terbuka, maka tak pengertian khusus. Itu perbedaan paling mendasar. Sekarang kita buka contoh berikutnya. Lafaz rohmatun di Al-Quran. Maaf ya, saya batuk. Maaf ini. Ini kalau batuknya itu akhir bulan, namanya batuk modus. Batuk modus ya. Kalau batuk awal bulan, batuk jaim. Kalau batuk tengah bulan, batuk sungguhan. Sungguhan. Ini karena akhir bulan ya, batuk modus ini. Kenapa ya? Karena Harpitnas, hari kejepit nasional ya, batuk modus. Maaf ya, nggak ngantuk. Rahmatun, rahmat, tulisan rahmatun di Al-Quran yang tak marbuto itu kalau ditotal oleh para ilmuwan dalam ilmu Quran jumlahnya 73. Jadi lafaz rahmatun di Al-Quran yang pakai tak marbuto jumlahnya 73. Sedangkan lafaz rahmatun yang taknya maftuha terbuka hanya sedikit, jumlahnya ada 7. Hanya 7 ayat maksudnya, 7 ayat. Di 7 ayat. Ini bukan jumlah pengertian apa ya, lafaz ya betul. Jumlah lafaz 73 dan di 70 ayat itu. Dengan rahmatun ya, di jumlah 7 dan di 7 ayat. Apa rahmatun? Kasih sayang artinya.
kasih sayang pengertian khusus, rahmatun taknya maftuha, dan kasih sayang pengertian umum, rahmatun taknya yang marbuto. Ini beda paling mendasar umum dan khusus. Karena saya contohkan di satu ayat yang spesifik, ada kalanya perbedaan antara tak marbuto dan tak yang maftuha. Contoh dalam konteksnya rahmat ya, kasih sayang, itu perbedaan adalah kalau pakai tak marbuto, yakni kasih sayang Allah atau rahmat Allah berwujud kesempitan. Tapi kalau kata-kata rahmat di Al-Quran ada taknya maftuha, maka tema ayatnya membahas tentang rahmat Allah berwujud kelapangan. Oh, berarti manusia itu mengalami segala kondisi. Kadang-kadang kita mengalami kondisi senang, kadang-kadang susah, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gembira, kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, kadang-kadang suntuk, kadang-kadang ceria, kadang-kadang sempit, kadang-kadang lapang. Nah ini hakikatnya segala kondisi kita itu hakikatnya ada rahmat sebetulnya. Cuma yang jadi masalah adalah tidak semua manusia itu sensitif, peka bahwa dalam kesempitan, dalam sakitnya kita, dalam ketidakenaan kita sedang hidup itu, hakikatnya juga rahmat sebetulnya. Contohnya, karena lafaz rahmat yang pakai tak maftuha jumlahnya ada 7 di Al-Quran, ya saya tulis 7. Sedangkan 73 kebanyakan yang nggak saya tulis. Contohnya rahmatullahi di Al-Baqarah 218. Contoh kedua rahmatullahi Al-A'raf 56. Contoh ketiga rahmatullahi surat Hud 73. Rahmatillahi surat Ar-Rum 50. Rahmati Rabbika, ada yang sama ya. Pokoknya rahmat itu kepada Allah. Rahmati Rabbika, rahmat Tuhanmu, Maryam ayat 2. Rahmata Rabbika, Zuhruf ayat 32. Rahmatu Rabbika, Zuhruf 32. Jadi hanya 7 ayat, tulisan rahmat pakai tak yang terbuka, yang maftuha. Nah, setelah diteliti oleh para ilmuwan, ilmu ulumul Quran sudah para ilmuwan, bukan ilmuwan teknologi ya, ilmuwan pengertian para ulama soleh dulu, salafus soleh yang mengupas Quran. Ternyata unik. Apa uniknya? Tulisan rahmat Allah yang pakai tak yang maftuha, yang terbuka, yang tak pengertian khusus, itu ternyata hanya terdapat di 7 ayat. Nah, uniknya adalah 7 ayat ini terdapat di surat-surat yang berawalan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf muqatta'ah. Ini unik ini ya, unik ini. Jadi di Al-Quran kata-kata rahmat, entah rahmat Allah, rahmat Tuhanmu, yang tulisan rahmat pakai tak yang maftuha, itu hanya terdapat di surat-surat yang berawalan kode-kode akses ini. Ini kode akses bagainya. Kode akses ini. Alif Lam Mim Al-Baqarah. Alif Mim Shad Al-A'raf. Ini contoh. Ada kodenya. Akhirnya apa? Para ilmuwan ulumul Quran menghubungkan, menafsirkan. Oh, berarti karena rahmat Allah pakai tak yang maftuha, yang pengertian khusus, maka hikmahnya kemungkinan dari huruf-huruf muqatta'ah itulah wujud dari rahmat Allah sebagaimana ayat tersebut. Contoh misalnya ya, misalnya saya sakit karena saya jadi pasien dan saya tetap istiqomah membaca Quran, ngaji Quran, maka pahala saya baca satu huruf itu kan berpahala, satu kata Rasulullah, satu huruf satu pahala itu. Alif Lam Mim bukan satu kata, bukan satu pahala, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri, 3 pahalanya. Oh, berarti ketika saya sakit, pas saya baca Quran sekian ayat, maka ini mungkin hikmah, kemungkinan total alifnya itu sebagaimana sudah Allah kumpulkan amalan saya membaca huruf alif yang terbaca itu dengan sekian kuotanya, maka Allah wujudkan berwujud obat kesembuhan saya. Oh, berarti ada kalanya ketika saya membaca suatu ayat surat yang banyak huruf alif lam roknya itu dengan sekian ribu totalnya itu menjadi penyembuh bagi saya. Allah ngasih rahmat berupa kesembuhan dikarenakan saya membaca ayat Allah yang ada huruf alif lam roknya. Ini hikmahnya. Jadi Allah ngasih rahmat saya berupa kesembuhan disebabkan
jumlah alif lam ro sudah sekian ribu saya baca. Misalnya saya baca berbunyi alhamdulillah, al ada alif lamnya, lillah alif lamnya ada, total sekian. Kuotanya pas menurut Allah, maka Allah wujudkan kesembuhan. Ini hikmahnya saja. Unik ya di sini. Ternyata tulisan rahmat Allah dengan tak yang maftuha atau buka hanya di 7 ayat. 7 ayat hanya berada di surat-surat yang ada kode-kode akses. Ini hikmah dari penjelmaan rahmat Allah yang khusus itu. Jadi huruf muqatta'ah banyak penafsirannya. Kalau dihubungkan dengan rahmat di sini, kemungkinan hikmahnya rahmat Allah itu berwujud adanya huruf-huruf tersebut. 7. Dari 7 ini akan saya contohkan satu untuk pertemuan kali ini. Penulisan tak marbutoh dengan penulisan tak maftuha berbeda ya. Kita lihat di layar ya. Ini namanya sebelah kanan tak marbutoh. Apa marbutoh? Tersimpul. Jadi kalau kita pengen nulis yang merasa jadi guru agama atau guru Al-Quran ketika ngasih contoh di papan tulis untuk murid masing-masing di kelasnya, tapi jangan keliru nama tak marbutoh ya. Tak marbutoh yang benar ternyata adalah seperti ini. Ini apa? Ada sisanya ujungnya. Ada sisanya. Namanya tersimpul, berarti terikat talinya. Sebagaimana karung ini ada talinya. Barang siapa nulis tak marbutoh itu bulat, jadi ujungnya ketemu, itu namanya bukan marbutatun, bukan tersimpul, tapi tersambung, mausulatun, tersambung ujungnya. Jadi asal mula tak marbutoh dari maftuha, ujungnya kanan kiri Allah satukan dengan diikat ya. Diikat maka jadilah marbutatun. Makanya tandanya bahwa tersimpul harus kita kalau membuat tak marbutoh harus ada sisanya. Kecil ujungnya, dikit sisanya. Ini yang benar. Karena lahirnya tak marbutoh dari tak maftuha, jadi ujung kanan kirinya ini Allah pertemukan dan Allah ikat, simpul diikat. Maka bentuk jadi namanya tersimpul marbutatun. Maka dalam bahasa Arab dasi. Apa dasi bahasanya? Ribatun. Apa ribatun? Yang menyimpul leher. Yang ngikat leher ya kan? Ribatun ya. Marbutatun. Nah, jadi rahmat Allah itu karena tulisan rahmatun ada akhiran tak marbutoh dan tulisan rahmatun ada akhiran tak maftuha, sama-sama rahmat loh ya. Itu beda apa pemahaman filosofinya. Kalau nemu ayat di Al-Qur'an ada kata-kata rahmatun, kata marbutoh, ada kalanya ayatnya, ini ada kalanya karena enggak semua sama, bermaksud kepada entah sesuatu sifatnya musibah, sesuatu sifatnya nikmat, pokoknya plus minusnya apa yang kita jalani hidup itu. Nah, tak marbutoh karena tersimpul, ini berarti rahmat Allah kalau tulisan pakai tak marbutoh, Allah berwujud bungkusan. Ibarat karung itu diikat karena tersimpul maka ada sisanya kan ujungnya karung ya kan. Ini sisa ini ibarat sisa dari ujungnya tak ini ya, tersimpul. Jadi ibarat karung, rahmat Allah berwujud karung yang membungkus. Maksudnya apa? Kalau kita sedang mengalami nggak enak dalam kehidupan, misalnya difitnah orang, disakiti, didolimi, ditipu, kemudian pokoknya nggak enak lah. Nah, ketika kita merasa kesempitan, sedang merasa sempit hidup ini, sadarlah bahwa Allah itu al-qabidu jalla jalaluhu. Apa al-qabidu? Arti asli adalah yang menggenggam. Yang menggenggam arti aslinya itu. Cuma dalam bahasa tafsir di Al-Quran itu diartikan yang maha menyempitkan. Ini gara-gara terjemahnya menyempitkan, kesannya Allah konotasi negatif ya. Allah maha menyempitkan. Negatif kesannya itu. Jadi al-qabidu maha menggenggam. Jadi menyempitkan. Jadi apa? Ketika kita sedang merasa jadi orang yang terdolimi, tersakiti, kena musibah, mengalami nggak enak, itu hakikatnya kita sedang di dalam karung, di dalam rahmat Allah yang dibungkus pakai tak marbutoh. Catat ya. Jadi pakai tak marbutoh. Jadi dalam sakitnya kita itu, di dalam
nasib kita sebagai pihak yang terfitnah, terdolimi itu di dalam itu ada rahmat Allah sebetulnya. Rahmat Allah. Jadi kita dibungkus rahmat Allah berupa ngalami yang nggak enak itu. Kita di dalamnya. Nah, karena sedang dibungkus, maka merasa sempit, ya kan? Nggak bisa gerak. Nah, ya kan? Nah, ibarat kita di dalam lubang ini. Ya. Kita, hidup kita, kalau sedang mengalami dalam kesempitan, hakikatnya tetap dalam rahmat Allah itu. Cuma, karena sedang di dalam, dibungkus. Ya, dibungkus. Nah, kalau kita sabar menjalani jadwal dari Allah untuk kita merasakan rahmatnya dalam bungkusan karung itu, ya, kalau kita sabar, maka nantinya Allah akan buka karungnya. Akan dibuka karung pada waktunya. Allah Maha tahu kapan timing yang tepat membuka karungnya. Ngasih kita kelapangan. Allah Maha tahu kapan tepatnya. Contoh, sekarang saya sakit, berhari-hari opname di rumah sakit nggak pulang-pulang, kapan sembuhnya ya? Allah Maha tahu kapan sembuhnya. Sekarang sampai sempitan nih, kalau sakit sedang sempit berarti kapan sembuhnya? Allah Maha tahu kapan buka karungnya itu. Allah tahu timing yang tepat. Ya, nih. Mari kita bersabar di dalam naungan rahmat, di dalam bungkusan rahmat Allah yang pakai tamar buta itu. Kalau sabar, maka Allah al-basitu jalan al-basitu maha melapangkan. Dibuka lah akhirnya. Oh, berarti rahmat Allah pas kita sedang lapang, itu rahmat juga itu. Rahmat berupa kelapangan. Hakikatnya, rahmat Allah itu Allah bilang bahwa nanti ada ayat berikutnya. Rahmat Allah menyeluruh pada segala sesuatu. Allah al-ghabitu. Jadi jangan merasa disempitkan, merasalah digenggam, dibungkus. Kenapa kita sering dibungkus oleh Allah ya? Supaya nggak kena pengaruh dari luar. Contoh misalnya ya, saya terbiasa jalan kemana-mana karena nggak benar. Suatu ketika Allah buat saya, maaf ya, kecelakaan, kakinya sakit, supaya nggak kemana-mana. Ini sudah dibungkus, supaya nggak berpergi kemana-mana, dibungkus di situ. Nah, ketika sudah ada perenungan, penghayatan, zikir pada Allah, sadar bahwa sakitnya kaki itu adalah bungkusan dari Allah berupa rahmat penyelamatan. Coba kalau saya sekali nggak sakit, pasti meneruskan kemana-mana yang nggak benar itu. Ini contohnya. Jadi bersyukurlah kita ketika sedang dibungkus oleh Allah itu diselamatkan dari gangguan luar, Ketika sudah aman nggak ada gangguan, Allah buka karungnya, kita keluar dari persembunyian, menikmati rahmat yang berikutnya lagi, rahmat yang terbuka. Allah Al-Qabidu Jalla Jalalu dan Al-Basitu Jalla Jalalu. Ini satu paket. Maha menyempitkan, maha melapangkan. Barang siapa dalam kesempitan, jangan merasa sempit, merasalah digenggam, dilindungi dalam karung bungkusan itu. Bersabarlah, berlama-lama di dalamnya. Kenapa terlindungi? Karena waktunya ingat Tuhan lebih gampang ketika di dalam karung, ketika di dalam kesendirian, ketika di dalam terfitnah, terdolimi, lebih gampang ingat Tuhan daripada ketika dalam lapang terbuka. Ketika pasti terbuka, banyak yang mendatangi, mempengaruhi, banyak yang mendatangi untuk menggoda. Nah, kalau kita kuat imannya, maka nggak masalah. Ya, kalau nggak kuat, Allah lindungi, Allah tutup lagi kita. Gitu, ya. Hidup kita cuma dua. Yang pertama, menjalin rahmat Allah berwujud tak marbuto, atau menjalin rahmat Allah berwujud tak yang maftuha. Ini hakikatnya ya. Dari tak yang marbuto, karung tertutup, hakikatnya nanti pada akhirnya Allah buka karungnya, maftuha. Dan nanti juga kapan-kapan Allah tutup lagi, kita ngiring lagi, Allah tutup lagi, jadi marbuto. Hidup kita cuma dua keadaan. Ini apa? Jalin rahmat berwujud tak marbuto, jadi kita dibungkus. Yang kedua, kita mengalami kelapangan, terbuka. Cuma dua. Jadi kesempitan dan kelapangan. Cuma dua keadaan kita. Nggak ada yang lain, cuma dua keadaan. Dan dua keadaan ini, dua-duanya penuh rahmat. Bedanya, kalau ketika tak marbuto, rahmat Allah tertutup. Untuk kita saja. Maksudnya, pas kita tak yang maftuha, Allah luas. Maksudnya apa? Adanya kita di situ bermanfaat juga untuk orang lain di sekitarnya. Ini karena terbuka, taknya terbuka.
Ada ayatnya saya ngutip ya. Wa ma utitum Al-Qasas 60. Ayo yang merasa kopinya mau habis, silakan isi ulang ya, diseruput ya. Pisang gorengnya, nasi gorengnya ya. Ustaz lama amat ya. Jam berapa sekarang? Ya, ntar lagi selesai, tenang aja ya. Mumpung Harfitnas. Harfitnas ini ya, mumpung Harfitnas. Wama utitum dan apa yang, kalau berkata loh ya, dan apa saja yang, dan apa yang utitum kalian diberi, min syai'in dari sesuatu, famataul hati dunia, maka sesuatu itu adalah mata'u kesenangan hati dunia, kehidupan dunia, wazinatu dan perhiasannya, wama indallahi dan apa yang di sisi Allah itu khairun lebih baik, wa abqa dan lebih bako, apa bako kekal. Afala taqiluna, maka apakah kalian tidak berpikir, tanda tanya. Jadi sesuatu yang kita terima dari Allah cuma dua. Jadi kesenangan dan perhiasan. Kesenangan duniawi misalnya apa? Ya senang bertamasya, senang nonton yang indah-indah. Ini kesenangan duniawi. Senang kalau punya teman baik, senang kalau dibaiki orang. Apa perhiasan? Apa yang nempel di kita? Berupa baju, sandang, pangan, papan, itu perhiasan. Berupa anak, berupa pasangan, itu perhiasan. Ya, cuma dua ini. Kesenangan dan perhiasan. Nah, ketika kita mengalami kesempitan, maka merasalah bahwa kita sedang di dalam karung. Apa karung itu? Takmar butoh maksudnya. Di dalam rahmat Allah yang tertutup oleh takmar butoh. Kita dibungkus oleh takmar butoh. Nah, karena kita di dalam takmar butoh, makanya titiknya ya di luar, ya kan? Coba mundur lagi sebentar. Ini takmar butoh, maaf ya, saya ulang mundur sebentar. Takmar butoh adalah tak yang tersimpul. Kita di dalamnya dibungkus sama Allah yang tertutup itu, taknya di luar. Kalau tak yang maftuha, nah kita bisa melihat taknya langsung karena terbuka. Nah, balik lagi. Ketika kita sedang mengalami kesempitan, merasalah bahwa sedang digenggam oleh Allah dengan rahmatnya, dibungkus kita, dibungkus. Karena dibungkus, misalnya sedang sakit, kan kesempitan ya, kesempitan sedang sakit, sedang terfitnah, sedang terdolimi, sedang tertipu. Berarti apa? Dua titik ini apa? Kesenangan sama perhiasan nggak bisa menikmati kita. Nggak bisa menikmati. Sedang ditipu, berarti perhiasan hilang, kesenangan hilang. Sedang didolimi, nggak bisa sedang senang kita. Sedang disakiti, nggak bisa senang kita akhirnya. Ini contohnya. Ketika kita dibungkus oleh Allah pakai takmar butoh, jika kita bersabar meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sempitnya takmar butoh, niscaya nantinya akan mendapatkan kembali dua titik itu. Allah buka taknya, saat jalani lapangnya hidup. Kalau kita sabar dibungkus Allah dengan takmar butohnya, Allah kembalikan lagi dua titik itu. Kita bisa senang lagi, kita bisa punya perhiasan lagi. Ini karena sabar ketika dibungkus. Apa dua titik? Kesenangan dan perhiasan. Ya. Ketika kita dibungkus dengan rahmatnya, karena dibungkus berarti merasa sempit, nggak bisa gerak kan ya, sempit karena sedang sakit, sedang tersakiti, sedang terbuli, karena sering dibully. Ustadz, saya interupsi nih, saya sering di grup dibully sama Ustadz. Apa bersyukurlah ya, yang bully Ustadznya, bukan orang lain ya. Saya berarti barang siapa terdolimi itu dapat pahala. Ya, bersyukurlah ya, bersyukurlah. Jadi jika kita bersabar untuk meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sempitnya takmar butoh, apa betul rahmat Allah takmar butoh itu maksudnya, niscaya nantinya mendapatkan titik itu kembali pas dibuka oleh Allah ke sana, agar kita selalu bersyukur dalam kondisi sesempit apapun. Ketika sempit merasa kita di dalam rahmat Allah yang berwujud takmar butoh. Ketika sedang lapang, merasalah bahwa kita juga dalam rahmat Allah, di dalam tak yang terbuka. Nah, ini kalau sabar loh ya, ini garis bawah sabar.
Sabar dia apa-apain oleh Allah. Sabar. Ketika diganggu orang, tidak balas ganggu. Ketika difitnah orang, tidak balas fitnah. Ketika ditipu orang, tidak balas menipu. Pokoknya nggak balas buruk maksudnya ya. Masih ingat pesan saya di tema yang lainnya? Jadikanlah hati kita seluas samudra kalau menyimpan kebaikan. Jadikanlah hati kita sedalam lautan kalau menyimpan keburukan. Jadikanlah hati kita setenang gua Tur kalau menyimpan ucapan Rasul, la tahzan innallaha ma'ana. Berarti kalau kita sedang kesempitan, merasalah di dalam gua Tur. Ingat ucapan Rasul, jangan bersedih. Innallaha ma'ana. Ya. Merasalah sedang dibungkus rahmat Allah dalam gua Tur. Merasalah berdua sama Rasul situ. Dan mendengar nasihat Rasul lagi. Yang pernah Rasul ucapkan pada Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Merasalah dalam gua. Merasalah dalam karung. Karung berwujud tak marbuto rahmatnya Allah. Kalau sabar di dalamnya, sabar menjalaninya, akan dibuka karungnya pada waktunya. Dan taknya tadi, huruf tak, apa tak itu? Kesenangan perhiasan. Allah kembalikan. Karena namanya tak maftuhah, harus ada titiknya kan ya. Nah, itu. Berikutnya, ini kajian dalam ini. Dalam ini. Inilah, kata pakai 10 itu dalam-dalam ternyata ya kajian. Dalam-dalamnya. Ada pernah saya tanya orang, Ustadz kenapa ya kalau ada lafaz tak marbuto ketika dibaca waqaf, kenapa diganti hak? Misalnya kata-kata kitabatun dibaca waqaf kitabah, kiamatun kiamah, malaikatun malaika. Kenapa dianggap hak ya? Jawabannya macam-macam. Bila dulu pengen sudut pandang apa jawabannya? Kalau tingkatan paket 10 Al-Quran, ini jawabannya di sini. Jika huruf tak marbuto dibaca waqaf atau berhenti, akibatnya dua titiknya lenyap. Ya, ini ya. Yang sebelah kanan tak marbuto titiknya ada. Kalau dibaca wasol terbaca misalnya rahmatullahi, rahmatu taknya bunyi itu kan ya. Jadi keberadaan titik dua ini diakui terbaca rahmatu, rahmata. Kalau dibaca wasol titiknya ada fungsinya terbaca. Tapi kalau dibaca wakof titiknya lenyap. Titiknya lenyap. Maka berubah jadi huruf H. Nah, huruf H itu dalam tujuan uslubul Quran sifatnya huruf penghabisan. Huruf penghabisan. Maksudnya apa penghabisan? Contohnya, dalam hal kiroat, ketika kita membaca lafaz yang akhirnya tak marbuto, kok dibaca wakof, maka habislah nafasnya. Misalnya, minal malaikati dibaca wakof, minal malaikah, habis nafasnya. Ketika membaca kalau berikutnya, harus ambil nafas baru. Ini contohnya, habis apanya? Contohnya, habis nafasnya. Benar ya? Coba dipraktekkan. Ayat-ayat, kalimat-kalimat, lafaz-lafaz yang akhir tak marbuto, ketika dibaca wakof, harus dirubah jadi hak. Nah, apa risikonya? Habis nafasnya. Habis. Ini kalau dibaca wakof. Apa wakof? Berhenti. Nah, sekarang filosofinya. Jika kita ketika di dunia, oleh Allah, dikasih rahmat, tapi rahmatnya di dalam terus. Di dalam tak marbuto terus. Apa? Kita nggak pernah jadi orang kaya, kita miskin terus, pas-pasan terus, gini-gini terus, nggak pernah wah hidup kita. Itu hikmahnya kita sedang dibungkus rahmat dalam karung itu. Nah, itu di dunia kita dalam karung. Nah, karena jika kita berhenti sabarnya, alias nggak sabar menjalani hidup miskin, nggak sabar menjalani hidup di bawah standar, nggak sabar menjalani hidup didolimi, nggak sabar menjalani hidup difitnah, nggak sabar, berarti apa? Tidak meneruskan menjalani. Namanya nggak sabar berarti berhenti. Apa berhenti? Berarti wakof. Wakof berhenti. Ya, nggak mau meneruskan menjalani hidup terbungkus dalam sembilan huruf tak marbuto. Maka dianggap berputus asa dari rahmat Allah. Karena putus asa, maka ini taknya Allah hilangkan, lenyapkan. Nah, niscaya nantinya tidak akan kembali dua titik tersebut. Ketika di akhirat nggak bisa nemu kesenangan, perhiasan berupa surga, nggak bisa nemu. Barang siapa di dunia itu Allah takdirkan nasibnya adalah di dalam rahmat tak marbuto saja, nggak pernah mengalami tak maftuha,
bersabarlah menjalani itu. Jangan sampai wakaf. Jangan sampai berhenti. Kalau berhenti, apa putus asa berhenti, maka titiknya hilang jadi huruf H. Ingat pesan saya ini ya. Kalau kita di dunia oleh Allah dibungkus dengan karung berwujud huruf tak marbuto, apa? Tersimpul. Tetaplah jalani hidup. Jangan wakaf. Terus wasol. Harus wasol terus. Jalan hidup. Supaya di akhirat, nah Allah kembalikan titiknya. Apa? Berupa surga, kesenangan di surga, perhiasan di surga. Taknya ada. Tapi kalau wakaf di dunia wakaf, di dunia itu wakaf berhenti, nggak sabar, putus asa. Maka ketika di akhirat hanya ini tak tapi nggak ada titiknya. Jadi di akhirat nggak dapat kesenangan. Maaf ya, ya ke neraka. Nggak ada kesenangan. Ini hikmahnya. Jadi kenapa lafaz-lafaz yang akan tak marbuto dibaca wakaf kok titiknya hilang? Ini filosofinya. Rahmat Allah itu bisa berwujud tak marbuto. Akhirnya Ramadan. Bisa tak yang maftuha. Barang siapa dikondisikan menjalani rahmat Allah yang tak marbuto, bersabarlah menjalani di dalam huruf tak itu, bersabarlah. Jangan nggak terima kenyataan, jangan berontak, jangan interupsi kepada Allah, jangan nuduh Allah, jangan protes, sabarlah menjalaninya itu. Dan merasa bersyukurlah. Allah kan maha tahu bahwa kita tuh mungkin kita Allah kasih kelebihan materi, nanti terlena, tergoda, sebagainya. Allah tutup kita, dilindungi, akhirnya lindungi. Ini. Allah maha tahu, hamba si A, segitu aja rizkinya, dengan banyak-banyak. Hamba si B, oh dia kuat imannya nih, Allah kasih rezeki banyak, karena nggak tergoda, kuat imannya. Ini contohnya. Hakikatnya, di dalam dunia, kalau kita itu tetap wasol, menyambung hidup dengan sabar, meskipun di dalam tak marbuto, karena wasol loh ya, titiknya ada, terbaca, nanti di akhirat ketemu titiknya lagi. Tapi kalau wakaf, berhenti sabarnya, putus asa rahmat Allah, di akhirat nggak akan dapat titik itu, nggak akan dapat. Ya, berikutnya, contoh kasusnya. Ustadz katanya mau berhenti, bentar lagi itu di jendela itu, juru kuncinya udah gini, Ustadz nih kuncinya bisa bawa, ya tenang, bentar lagi. Contoh kasus, Nabi Zakaria di surat Maryam. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kalau ini sama itu terjemahan depak ya, debat kemenak. Dzikru rahmatu. Apa dzikru surat Maryam ini atau lafaz kahaya ayat ini adalah dibacakan dalam penjelasan tentang rahmat rabbika, rahmat Tuhanmu, abdahu kepada hambanya namanya Zakaria. Jadi Nabi Zakaria itu dikasih rahmat Allah, itu rahmat tulisnya pakai tak yang buka maftuha, bukan pakai tak yang tertutup. Ini diakun oleh diakun begini. Jadi di surat Maryam di Al-Quran, kata-kata rahmat yang Allah berikan kepada Zakaria itu rahmat dalam kemasan taknya maftuha. Kenapa maftuha? Ini tema singkatnya. Jadi Zakaria itu mendapat rahmat berwujud huruf tak yang terbuka. Kenapa? Karena setelah sabar beliau. Sabar kapan sabarnya? Dalam bungkusan tak marbuto. Kapan dia ngalami di dalam bungkusan Allah tak marbuto itu? Ketika dia dalam tak marbuto berwujud ketidakpunyaan anak selama puluhan tahun. Jadi Zakaria menikahi istrinya itu lama nggak punya anak sampai tua ya. Karena Zakaria nggak putus asa, sabar jalani takdir Allah, karena sabar maka ibaratnya selama Zakaria dibungkus pakai tak marbuto rahmat Allah karena sabar, maka pada akhirnya Allah buka taknya. Nah, titik dua ini berwujud apa? Berwujud Yahya. Karena ketika Zakaria di dalam tak marbuto, kan nggak kelihatan titiknya kan? Zakaria dalam karung kan ya, nggak bisa ngeliat titik kan ya? Apa titik? Allah siapkan Yahya mau lahir. Tapi nanti setelah puluhan tahun menikah berarti. Nah, karena Zakaria sabar, dan takdir Allah nggak punya puluhan tahun, sabar, nggak protes, nggak dan sebagainya itu, pada akhirnya Allah buka taknya dan titik dua ini yang tadi nggak kelihatan Zakaria, Allah munculkan berwujud Yahya. Nih,
Berarti Nabi Zakaria dapat rahmat pakai tak marbuta, tak yang maftuha. Kenapa terbuka? Karena adanya Yahya. Ketika dulu Yahya belum lahir, masih tak marbuta. Sabar beliau. Mari yang merasa kita punya cucu, punya menantu, punya anak yang puluhan tahun nggak punya anak, sabar menjalaninya. Tetap ada ikhtiarnya secara medis, ikhtiar secara konsumsi makanannya bagaimana mestinya, sambil nunggu kapan Allah mentakdirkan memberikan 2 titik yang diharapkan. Itu apa titik? Kesenangan, senang kalau punya anak. Apa lagi? Perhiasan, ya Pak. Anak adalah perhiasan bagi orang tua, bisa menggembirakan, bisa membawa nama baik dan sebagainya. Ini 2 titik adalah mata Allah di dunia, wazina Tuhan. Karena al-malu wal banunu, harta dan anak itu adalah kesenangan dunia di situ. Ini contohnya ya. Jadi Nabi Zakaria pernah dibungkus pakai tak marbutoh rahmat Allah. Berwujud ketidakberdayaan, nggak punya anak puluhan tahun. Jadi dalam kesempitan itu sampai tua itu baru ditakdirkan punya anak ketika sudah tua. Nah, ini ya. Makanya rahmati taknya dibuka oleh Allah karena mengarah kepada Zakaria. Tadi rahmat, sekarang nikmat. Bentar ya. Sekarang nikmat. Sekarang 9:30, bentar lagi selesai nih. Cepat ya. Ustaz, kopi saya udah habis nih. Silakan isi ulang ya. Nah, sekarang nikmatun. Tulisan nikmatun di Al-Quran yang tak marbuto ada 25. Sedangkan nikmatun yang taknya terbuka maftuh ada 11. Apa beda pendasar kenikmatan umum kalau nikmatun tak marbuto dan kenikmatan khusus nikmatun yang tak maftuha? Ini dalam hal beda paling mendasar, umum dan khusus. Tapi dalam sudut pandang ulumul Qur'annya ada kalanya bermaksud kalau kata-kata nikmatun itu taknya marbuto, nikmat berwujud kebendaan. Contohnya, saya nggak punya pulpen, tiba-tiba saya dapat rezeki berupa pulpen. Nah, pulpen itu nikmat akhirnya apa? Bendanya, bendanya. Nah, kalau nikmatun berupa tulisannya tak yang maftuha, nikmat apa wujudnya? Nikmat perbuatan. Maksudnya perbuatan gini contoh misalnya ya. Saya jalan kaki, ya. Di tempat situ ada lubang. Banyak orang terjatuh lubang itu. Ternyata saya lengah ya. Saya lengah dan saya nggak merhatiin lubang. Ternyata loh, ketika saya lengah, itu Allah selamatkan nggak terjatuh dalam lubang. Padahal lengah saya itu. Nah, ketika selamatnya saya itu dapat nikmat dari Allah berapa? Berupa perbuatan penyelamatan. Padahal saya lengah. Ini contohnya. Oh, berarti barang siapa lengah, teledor, kok masih Allah selamatkan. Itu namanya dapat nikmat yang taknya maftuha. Jadi nikmat berupa perbuatan Allah menyelamatkan atas keteledoran kita itu, atas kelengahan kita itu. Jadi kasarnya, kalau kita bengong, maka gampang kena pengaruh. Gampang pikiran buruk muncul, gampang bisikan muncul. Tapi barang siapa sedang bengong, lo kok selamat dari gangguan setan. Nah, selamat itulah namanya dapat nikmat berupa perbuatan Allah, penyelamatan diri, bahwa kita sedang lengah padahal di situ. Nih, barang siapa sedang pasif, lo kok selamat. Itu namanya nikmat berupa perbuatan. Dikasih Allah nikmat berupa perbuatan Allah menyelamatkan maksudnya. Nah, selamatkan. Nah, kita buka contoh berikutnya. Karena kata-kata nikmat yang taknya buka, maftuha, ada 11, ini alamatnya, ayatnya. Nikmat Allahi Al-Baqarah 231 sampai dengan nikmatillahi Luqman 31. Ini bahasa semuanya ya. Ada terus lengkap 11 ini. Nikmata apa? Nikmatu sama harokat nggak pengaruh ya. Pokoknya kalau taknya buka, nikmat pengertian tertentu atau nikmat pengertian berwujud perbuatan Allah. Contoh ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu wa beriman, udkuru nikmatallahi, ingatlah kalian nikmat Allah alaikum atas kalian. Kapan? Ketika ja'atkum, datang pada kalian junudun, tentara-tentara. Fa'arsalna alaihim, maka kami kirim atas mereka rihan angin.
wa junudan, dan tentara-tentara. Lam tarauha, yang kalau berkata belum, arti bahasanya tidak, yang tidak kalian bisa melihatnya. Wa kanallah, dan Allah adalah basirun, maha melihat, bima ta'maluna, dengan apa yang kalian kerjakan. Orang beriman diperintahkan ingat, udhkuru, ingatlah kalian nikmat Allah. Nikmat yang mana? Nah, karena nikmata pakai tamar buto, nikmat berwujud kebendaan. Mana contohnya? Benda berwujud tentara-tentara Allah yang Allah kirim dalam peristiwa perang Al-Ahzab itu, yang kita bahas ya, di kisah perang Khandaq, masih ingat ya? Allah ngirim banyak malaikat untuk meniup, membubarkan musuh yang berkoalisi ngepung Madinah itu. Jadi karena junudun berupa kebendaan, yakni malaikat, meskipun lam taruha, nggak bisa kalian lihat, itu karena nikmat berwujud kebendaan yang tentara, makanya kata nikmat pakai tak marbuto, nikmat Allah. Ini apa? Kebendaan karena berwujud tentara-tentara. Sekarang lain lagi ayatnya, pakai taknya. Jaladina manu udkuru nikmatallahi. Taknya buka ini di ayat ini ya. Al-Maidah dulu. Taknya buka ini. Orang beriman, udkuru, ingatlah kalian nikmatallahi, nikmat Allah alaikum atas kalian. Kapan? Ketika amma kaumun, suatu kaum ada upaya untuk menyakiti atau mencelakai, menginginkan anya besutu ilaikum aidiyahum, arti kasarnya untuk mengayunkan tangan mereka kepada kalian untuk melempar sesuatu, maksudnya. Fakafa aidiyahum ankum, maka dia Allah menahan tangan mereka terhadap kalian. Jadi misalnya ada musuh mau nembak saya, misalnya ya. Ketika musuh nembak saya, Allah tahan pelurunya supaya nggak bisa keluar. Namanya fakafa. Wattaqullah, dan takwa pada Allah. Wa'alallahi, dan atas Allah lah, berallah. Falitaqul mu'minuna, maka adalah bertawakal orang-orang yang beriman. Nikmat Allah tak nyambuka. Nikmat berwujud apa? Bukan benda. Perbuatan Allah yang menahan itu. Menahan musuh supaya gagal. Gagal ya besutu. Gagal melemparkan sesuatu. Gagal menyerang. Berarti perbuatan menahan atau menghambat itulah nikmat bagi orang beriman, jadi selamat, jadi dari serangan musuh. Sekarang kesimpulannya, huruf tak marbuto dan tak yang maftuhah. Ini kalau dihubungkan dengan rahmat. Tak marbuto karena membungkus, ibarat gua di musim dingin. Jadi kalau kita mengalami kesempitan duniawi, itu ibarat kita dalam gua musim dingin. Di dalam gua terlindungi dari dinginnya luar sana. Dalam gua musim dingin terlindungi. Ya. Tapi kalau kita merasakan sedang lapang duniawi, sedang senang, sedang ceria, tak yang maftuha, ibarat payung di musim panas. Tempat berteduh dari panasnya. Maksudnya apa? Barang siapa ketika kasih lapang, kasih waktu kelapangan itu, ada rasa tetap ingatnya pada Allah, maka masa lapang itu seperti payung akhirnya. Seperti payung akhirnya. Jadi melindungi dia dari ibaratnya dari panasnya, dari godaan yang panas-panas itu. Gitu ya. Jadi intinya adalah mari kita itu di dalam gua atau di bawah payung tetap merasa bahwa di bawah naungan rahmat Allah terus. Dalam gua merasa dibungkus pakai tak marbuto, ketika di luar gua merasa dipayungi oleh rahmat Allah situ. Jadi ketika kita kondisi lapang, sedang senang, merasalah senangnya itu Allah yang ngasih. Pas kita merasa sehat, merasalah sehat itu Allah yang ngasih. Nah, rahmat Allah karena payungnya berwarna-warni, berarti ketika kita dalam kondisi lapang, barang siapa sedang mengkondisi lapang, maka untuk menghitung rahmat Allah yang banyak itu enggak habis-habis. Allah banyak sekali. Jadi merasa kelihatan banyak akhir rahmat Allah itu. Banyak. Tapi pas kita kondisi dalam gua kan sempit ya. Ini merasa rahmat Allah itu sempit.
Jadi nggak bisa merasakan enak, nggak bisa merasakan kemana-mana karena sakit, cuma sempit. Ya, bisa merasakan Allah bermacam-macam itu ketika sedang lapang. Maka bersyukurlah. Kenapa? Satu rahmat, satu aja disyukuri. Itu kalau disyukuri dalam-dalam, itu nggak bisa menghitung nikmatnya. Contoh paling nyata. Maaf ya. Misalnya ini ya. Maaf ya, ini udah gelas ini ya. Ayo, sebut kopinya ya. Contoh ini. Kita bisa minum kopi. Ya. Kita bisa minum kopi. Ini minum kopi ketika kita minum kan nikmat kan ya. Ini kalau ditelusuri, Allah itu mendatangkan kopi sampai ke mulut kita. Itu hakikatnya Allah melibatkan banyak unsur. Unsur apa saja? Oh, macam-macam. Yang pertama, adanya tumbuhan berupa kopi. Bagaimana supaya tumbuh? Allah buat hama supaya nggak menyerang. Allah buat unsur hara tanah itu cukup. Allah buat hujan itu cukup. Jadi banyak unsur. Banyak unsur. Jadi ibarat payung itu warna-warni. Banyak nikmat Allah. Jadi nikmatnya kopi itu hakikatnya adalah kumpulan dari segala nikmat, proses dari benda barang mentah jadi barang matang. Jadi kemudian diolah ke pabrik. Pabriknya Allah buat jaya. Buruh pabriknya Allah buat sehat supaya nggak tutup, supaya nggak PHK. Kemudian Allah buat sejahtera. Kemudian Allah buat pendistribusiannya dari pabrik ke toko-toko itu lancar, tidak dibuat macet. Truknya yang ngirim kopi dari pabrik ke toko itu Allah buat selamat, nggak kecelakaan sebagainya. Dari toko kita beli ke toko itu, kita berjalan buat selamat jalannya, nyampe di situ. Jadi pas kita mengalami kelapangan, itu warna-warni nikmat Allah itu kelihatan. Maka patut disyukuri. Berarti lebih banyak bersyukur berkali-kali lipat harusnya ketika mengalami lapang di situ. Nah, singkat materi hari ini dari tentang huruf tak yang maftuhah. Sekarang saya bacakan singkat pertanyaan di layarnya. Bentar ya, sambil nyeruput sisa-sisa kopinya masing-masing. Bentar ya, coba dulu. Ustaz, suaranya kok kecil amat ya? Kok kecil amat aja nggak kecil. Ustaz, kok kecil amat aja nggak kecil. Ya, kita beda wilayah, beda kondisi, beda juga keadaannya. Ustaz, sinyalnya kok hilang-hilang ya? Tapi taknya titiknya nggak hilang. Ya, titiknya nggak hilang ini. Sinyalnya aja yang hilang-hilang ya. Berikutnya, ntar dulu ya. Dari Pak Sutio, Bapak Ustaz, apakah diperbolehkan untuk mengunduh materi dari YouTube? Oh, silakan ya. Pokoknya apa yang saya tampilkan di arsip YouTube itu untuk publik, bisa di-download, bisa disimpan untuk publik. Silakan ya, silakan. Sudah resmi terbuka untuk umum. Dari Bumi ke Okmawati, Ustaz, selama ini kita menganggap rahmat hanya hal-hal yang berupa kelapangan, Ustaz. Sedangkan yang sempit merupakan ujian. Nah ini, agar kita tetap ada syukurnya ketika sedang sempit, bersyukurlah. Ya ini apa? Sedang dilindungi Allah dari gangguan yang macam-macam di luar itu. Kalau kaki kita dibuat sakit, berarti kita dilindungi Allah dari peluang menyalahgunakan kaki itu. Kalau kita dibuat gigi sudah sakit, dibuat Allah dilindungi dari peluang makan yang nggak benar itu. Maaf ya, canda. Pokoknya bersyukurlah sedang dibungkus di situ. Nah, ini yang yang tercatat pertanyaannya. Sekarang yang bertanya spontan di layar ini, kalau bertanya silakan mikrofonnya diklik. Satu orang. Siapa bertanya? Terakhir. Kalau bertanya mikrofonnya diklik. Ada yang bertanya? Ibu Badria, apakah bertanya Bu Badria? Iya, Ustaz. Ya, Bu Badria dari kota mana? Baik, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dari kota mana Bu Badria? Sekarang saya sudah tinggal di Pamulang, Tangerang Selatan. Oh, dari Pamulang ya, di Tangerang ya. Ya. Oke. Ada yang tanyakan silakan.
Mohon maaf kalau pertanyaan saya agak terlalu sederhana. Tadi saya simak materi ada kalimat lafaz ailahun. Ya, saya buka lagi. Apa yang tanyakan? Ya. Nah, sebelum ilahun di sini tuh hamzah istifham atau apa ya Ustaz? Oh, namanya. Ya. Kedudukannya ai di sini apa Ustaz? Apa Ustaz itu saja buat nambah ilmu saya. Benar. Ini namanya pertanyaan tingkat menengah. Bukan menengah atas ya, menengah ke samping. Ya, tingkatan menengah ke samping. Jadi mengenai nama huruf, contohnya huruf A. A ini huruf apa ya? Ini pelajaran tingkatan paket 4. Namanya huruf istifham. Secara bahasa, istifham artinya minta supaya paham. Alias kata tanya. Karena orang tanya itu supaya paham. Huruf istifham A apakah? A ini huruf istifham namanya. Apa kata tanya? Karena katanya di Al-Quran bisa A, bisa hal, bisa ma. Gitu ya. Satu lagi terakhir, tanyakan. Kalau bertanya mikrofonnya diklik. Bu Nurmina, mau bertanya Bu Nurmina? Iya Ustaz, mau nanya. Bu Nurmina dari kota mana Bu Nurmina? Jakarta Ustaz. Oh, dari Jakarta ya, silakan. Iya. Ini yang pertama gini Ustaz, hamzah dan alif sama ya Ustaz? Hamzah itu huruf konsonan, alif huruf vokal, hakikatnya beda. Oh iya. Hamzah itu huruf konsonan, alif huruf vokal. Makanya dalam pelajaran tingkatan paket 5 tentang bina fiil, alif termasuk huruf ilat. Apa ilat? Penyakit, karena huruf vokal. Huruf vokal hijaiyah ada 3, alif, ya, wawu. Nah, itu huruf penyakit. Hamzah konsonan, alif vokal, hakikatnya hamzah beda dengan alif. Beda. Ada lagi? Yang kedua Ustaz. Jadi gini, kesabaran kita untuk menerima musibah itu. Sebentar, Bu Nurmina. Bu Nurmina, suara Anda kurang dekat ya. Diulangi lagi. Ustaz. Nih, kesabaran kita Ustaz untuk menerima musibah itu waktunya sampai kapan Ustaz? Benar. Lihat di layar. Jadi barang siapa sedang dibungkus oleh Allah di dalam karung yang berwujud tak marbuto rahmatnya, sabarlah sampai kapan karung itu dibuka Allah. Kalau kita sedang jadi pasien, kapan sabarnya? Sabarnya sampai kapan ditakdirkan Allah sembuh. Kalau kita sedang didolimi orang, sabarlah sampai kedolimin itu hilang. Selesai. Jadi sabarnya sampai Allah merubah kita kepada keadaan yang lain. Nih, ibarat dalam karung, mari bersabar dibungkus dalam karung oleh Allah. Karena tak marbuto ya, tak nih. Bersabar sampai kapan? Sampai karung dibuka. Kapan dibukanya? Allah Maha tahu kapan timing yang tepat. Nah, ini berarti ya hikmahnya ke sana. Nanti lebih jelasnya bisa bersambung pertanyaannya di grupnya masing-masing. Maaf ya, sampai ke malam materinya tentang tak marbuto. Ini berlanjut ya. Ini seri 1, insya Allah mendatang seri yang kedua. Terima kasih. Mari di sini, sampai kalau PDF-nya dan file videonya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Barakallah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.